Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, bertemu kembali dengan latihan fisika pada chapter 8 atau video ke-8. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi magnet. Semoga kita selalu diberikan nikmat kekuatan, juga kesehatan, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada induksi magnet. Kita lihat pada soal nomor 1. Suatu muatan positif diletakkan dalam medan magnet seragam dilepaskan dari keadaan diam. Maka muatan tersebut akan 1. Bergerak dengan kecepatan tetap karena gayanya tidak nol, besarnya tetap, Maka dengan demikian juga bergerak dengan percepatan tetap, gayanya tidak nol, mempunyai besarnya juga tetap, Bergerak sepanjang lintasan lingkaran, kelajuan tetap karena gayanya selalu tegak lurus dengan pada kecepatannya. Bergerak dengan dipercepat, pada lintasan lingkaran, gayanya mempunyai komponen sejajar dengan kecepatannya. Tetap rehat atau diam di posisinya karena gaya dan kecepatan awalnya nol. Kita lihat persoalannya, Ini adalah yang diketahui dalam soal, kemudian V-nya sama dengan 0 pada keadaan diam, maka F sama dengan BQ V sin theta. V-nya sama dengan 0, maka BQ dikalikan 0 dikalikan dengan setengah sin 30, maka hasilnya juga 0. Sehingga jawabannya adalah E. Saya kira tidak membingungkan soal ini, karena kita sudah mengetahui bahwa V-nya sama dengan 0. Jadi jawabannya E. Kita lihat pada soal nomor 2. Dua kawat lurus P dan Q diletakkan sejajar dan terpisah 3 cm seperti pada gambar. Kawat R dialiri arus 1 ampere, akan mengalami gaya Lorentz sama dengan 0 jika diletakkan, Pilihan jawabannya 1 cm, 2 cm, dan seterusnya diletakkan sebelah kanan atau sebelah kiri P, baik pada sebelah kanan Q dan sebelah kanan Q, Ini adalah pilihannya dari A sampai E. Kita lihat permasalahannya, Maka dengan demikian, untuk meletakkan bahwa F pada R sama dengan 0, maka ini harus diberi jarak X, tapi sisanya adalah 3 dikurangi dengan X, Maka gaya yang bekerja adalah saling berlawanan arah. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal, I3 I1 3 ampere, I3 6 ampere, I2 1 ampere, berapakah X-nya, Kemudian APR 3 cm, AQR 3 dikurangi X, FR sama dengan 0. Maka dengan demikian, F pada RP, yang ini. Maka mu0 I1 I2 dibagi 2 pi APR, Maka 3 mu0, 1 kali 3, 3 mu0 dibagi 2 pi X. Itu persamaan pertama. Yang kedua, FRQ mu0 I2 I3 2 pi dibagi 2 pi AQR, 1 kali 6 mikro dibagi 2 pi dikalikan 3 dikurangi dengan X, Karena di FR sama dengan 0, maka FR sama dengan 0, FRP dikurangi FRQ, Sehingga persamaannya menjadi demikian. Kita masukkan angkanya yang sama, langsung aja dihabiskan atau dibagi 1. mu0 per 2 pi, mu0 per 2 pi 1, maka tinggal 3 per X sama dengan 6 dibagi 3 dikurangi dengan X. Jadi mu0 2 pi sudah dibagi sama dengan 1,
Maka dengan demikian kita ringkas angkanya. Ini 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Maka persamaannya menjadi 3 dikurangi X, ya, sama dengan 2X. Maka dengan demikian X-nya sama dengan 1 cm. Ya, ini berarti jaraknya 1 meter, maka di sebelah kanan P. Ya. Bisa dipahami itu ya, sebelah kanan P. Itu. Jadi jawabannya adalah yang A, 1 cm, tepat mendekati R, ya, atau di kanan P, ya. Itulah jawabannya adalah A. Jadi soal nomor 2 demikian, ya. Saya kira tidak ada permasalahan. Yang sama kita bagi habis menjadi 1, maka yang berbeda kita bandingkan. Kita lihat pada soal nomor 3, ya. Sebuah partikel bermuatan, ya, Q bergerak dengan kecepatan V dalam suatu ruang bermedan magnet yang saling tegak lurus. Partikel tersebut mengalami gaya Lorentz sebesar F. Bila partikel lainnya bermuatan 4Q, ini Q, ini 4Q, bergerak 2 kali lebih cepat dalam ruangan yang sama, menjadi 2 kalinya, ya. Maka besar gaya Lorentz yang dialami partikel adalah ini, ya. Berapa kalinya F, kan itu. Kita ambil persoalannya. F1 sama dengan F, Q1 sama dengan Q, V1 sama dengan V. Maka F2 sama dengan berapa F apabila Q2 4Q, V2 2V. Persamaannya, ya. Maka F1 sama dengan B1, Q1, V1 sama dengan BQV sama dengan F. Maka persoalan yang kedua, F2 sama dengan B2Q, ya, B2 Q2 V2. Maka B-nya sama 4Q dikalikan dengan 2V, maka 8F jadinya. Jadi yang sesuai adalah jawaban D, ya. 8 kalinya dari semula. Itu soal nomor 3 demikian, hanya melakukan memperbesar pada muatan Q dan pada V-nya. Kita lihat pada soal nomor 4, ya. Partikel bermuatan Q bergerak dengan kelajuan tetap, ya, memasuki medan magnet dan medan listrik secara tegak lurus. Medan listrik tegak lurus dengan medan magnet. Apabila medan magnetnya 0,2 Tesla dan kuat medan listriknya 2 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Volt per meter. Hitunglah kelajuan gerak partikel dalam meter per sekon, ya. Maka dengan demikian 0,2 T adalah B-nya, E-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 volt meter. Berapakah V-nya, ya? Maka ini persamaannya, ya. V sama dengan E dibagi dengan B. Maka V-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 dibagi 0,2, maka 10 pangkat 4 dibagi 0,1. Atau, ya, V-nya sama dengan 10 pangkat 5 meter per sekon. Ini naik menjadi 10 pangkat 1, ya, dalam satuan meter per sekon. Maka persamaan ini sebenarnya kuat medan listrik berbanding lurus dengan B, ya, dan V-nya, ya. Maka E-nya lebih besar daripada B. Jadi jawabannya, ya, tadi sudah ketemu, ya. Sekarang kita lihat pada soal nomor 5, ya. 2 buah magnet terpasang seperti pada gambar. Magnet pertama, magnet kedua, kutubnya berlawanan arah dari utara ke selatan. Seberkas partikel bermuatan positif, ya, tegak lurus dengan medan magnet horizontal. Ini horizontal namanya, ya. Seperti pada gambar, maka berkas partikel bermuatan positif tersebut akan meneruskan gerakannya dengan arah dan kecepatan yang sama. Kemudian, ya, menuju ke arah kutub selatan magnet, ya. Menuju ke arah kutub utara magnet, menyimpang ke atas, menyimpang ke bawah. Kita lihat, kita bahas bersama-sama. Gunakan aturan tangan kanan, ya, supaya kita tidak salah mengambil prosesnya, ya. Maka dengan demikian, inilah yang diinginkan, ya. Maka pada posisi demikian berarti
B-nya menuju ke selatan, ya, atau ke kanan. Kemudian, ya, I-nya memasuki bidang. Ya. Memasuki bidang, dilihat itu, memasuki bidang. Ini memasuki bidang, ya. Maka dengan demikian gambarannya demikian. I-nya memasuki bidang, B-nya ke kanan, F-nya ke bawah. Muatan positif memasuki bidang gambar dengan arah medan magnet ke kanan. Maka muatan tersebut akan mendapatkan gaya magnet ke arah bawah atau menyimpang ke bawah. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, itu nomor 5 demikian. Kita lihat pada soal nomor 6. Ya. Ini gambarnya agak ribet tapi sebenarnya kita menggunakan aturan tangan kanan, maka akan ketemu ya. Gambar berikut menunjukkan sketsa lintasan beberapa partikel, yaitu neutron, proton, elektron, positron, muon ya. Ini adalah mu positif ya, yang masuk ke dalam detektor bubble chamber ya. Medan magnet diarahkan masuk ke bidang gambar secara tegak lurus. Jika semua partikel pada awalnya masuk dari sebelah kiri ke kanan ini ya, dari sebelah kiri ke kanan ya, dengan laju yang sama, maka yang paling mungkin menunjukkan jejak elektron. Gunakan tangan kiri ya. Jadi supaya mudah, gunakan tangan kiri ya. Jadi telapak tangan ke bawah, maka 4 jari mesti akan menjauhi kita ya. Maka dengan demikian V-nya ya, V-nya itu akan atau apa, kecepatannya akan ke kanan ya. Maka dengan demikian pengambilannya adalah seharusnya yang E ya. Itu ya. Maka dengan demikian menyimpang ke bawah, bukan menyimpang ke atas. Kita lihat prosesnya ya. Gunakan aturan tangan kanan kan itu ya. Maka arah arus searah dengan arah arus listrik ya. Ini harus demikian ya. Maka pada elektron arahnya menjadi, nah ini yang kita inginkan ya. B-nya memasuki bidang, I-nya menuju ke kanan, maka F-nya ke bawah, maka lintasan E yang kita pakai ya. Jadi jawabannya yang E. Jadi gunakan aturan tangan kiri ya, maka akan menemukan prosesnya. Itu soal nomor 6 ya. Demikian prosesnya. Soalnya panjang tapi ini singkat jawabannya ya. Singkat jawabannya. Kita ulangi. Nah, itu ya. Maka B-nya memasuki bidang, I-nya ke kanan ya. Gunakan aturan kiri, maka telapak tangan menghadap ke bawah ya. Itu caranya ya. Nah, kita lihat pada soal nomor 7. Pada soal nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini. Ini B-nya memasuki bidang. Ada muatan partikel bermassa M, tapi ini bermuatan positif, bergerak ke kanan, kan itu. Ya. Sebuah partikel bermassa M, bermuatan listrik positif Q, ya, Q positif. Kelajuannya V, ditembakkan tegak lurus pada medan magnet serba sama, seperti pada gambar. Di dalam medan magnet, ya. Partikel positif, partikel tersebut yang pertama, partikel tersebut bergerak melingkar berlawanan arah jarum jam. Kita lihat kalau elektron itu apa? Menggunakan tangan kiri, maka kalau positif adalah menggunakan tangan kanan. Maka kita ambil prosesnya ya. Partikel tersebut bergerak melingkar berlawanan arah jarum jam. Pernyataan pertama, pernyataan kedua, percepatan partikel A sama dengan QVB dibagi M. Jarak terjauh dari titik A sebesar 2 MV dibagi dengan QB. Kelajuan partikel berubah selama berada di dalam medan magnet. Inilah yang kita inginkan. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja atau 1, 2, 3, dan 4. Kita bahas bersama-sama. Sekarang kita lihat tangan kiri elektron, maka tangan kanan adalah apa? Tangan kanan itu adalah yang positifnya ya. Maka dengan demikian kita gunakan keduanya ya, sama-sama menghadap ke bawah. Maka ya, pada elektron bergerak ke kanan ya, pada positif bergerak ke kiri. Maka dengan demikian
pada muatan positif berlawanan arah dengan elektron. Maka dengan demikian pernyataan pertama, maka seharusnya ya muatan bergerak tegak lurus B dengan melingkar, maka berlawanan jarum jam ya. Ambil tangan kanan, maka ibu jarinya ke kiri ya, maka berlawanan arah dengan V. Maka pernyataan satu betul. Jadi ini gunakan aturan tangan kanan karena positif sesuai dengan gambarnya ya. Nah, jadi kalau gambarnya masuk bidang, B-nya ya harus masuk bidang, maka V-nya ke kanan. Tapi pada tangan kanan, V-nya ke kiri, maka berlawanan jarum jam. Itu yang diinginkan ya. Betul nomor satu pernyataannya ya. Nomor pernyataan kedua ya, maka gaya Newton akan sama dengan gaya Lorentz ya. Maka A-nya sama dengan QVB dibagi dengan M. Ternyata jawaban dengan pernyataan sama, maka benar adanya kan. Pernyataan ketiga, jarak terjauh titik A 2 kalinya MV dibagi dengan QB. Maka dengan demikian ya, jarak terjauh sebanding dengan diameter lingkarannya. Diameter itu 2R jari-jarinya, 2 kali jari-jarinya kan itu ya. Ini 2 kali jari-jarinya, maka S sama dengan 2R ya. Maka gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz ya. Maka dengan demikian R-nya ini V kuadrat bagi V1, maka R-nya adalah MV dibagi dengan QB. Sehingga S sama saja 2 kalinya MV dibagi dengan QB. Jadi jawaban benar, pernyataannya juga benar ya. Maka dengan demikian sesuai atau memenuhi syarat. Kita lihat pada pernyataan keempat ya. Kelajuan partikel berubah. Kalau gerak melingkar, kelajuannya tetap, tetapi arahnya yang berubah. Ini sama demikian ya. Kalau diputar menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, V-nya itu dari atas akan apa? Akan mengarah ke bawah. Tadinya ke kiri, kemudian mengarah ke bawah kan itu. Maka yang boleh kalimatnya partikel bergerak melingkar, maka kecepatannya tetap, arahnya yang berubah. Maka pernyataan 4 salah jadinya. Sehingga yang sesuai adalah A, 1, 2, dan 3. Itu cara memahaminya. Ini harus dibuktikan secara baik dengan benar ya. Gaya sentripetal, gaya Lorentz, gaya Newton dengan gaya Lorentz, dan seterusnya. Kita lihat pada soal nomor 8 ya. Partikel dengan muatan 2 kali muatan elektron bergerak dalam medan magnet homogen secara tegak lurus ya. Besar medan magnet B pi per 4T. Bila frekuensi elektron tadi adalah 1600 Hz, maka besarnya massa adalah berapa kilogram. Ini pilihan yang diinginkan. Tidak usah bingung. Karena apa? Di sini mesti bergerak melingkar. Ada gaya sentripetal ya. Maka dengan demikian Q sama dengan 2E. Sama dengan 2 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 C atau kolom. Maka ketemunya 3,2 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. B-nya sama dengan 4 pi per 4T. Berapakah masanya kalau frekuensinya 1600 Hz ya. Maka dengan demikian ini gaya sentripetal, ini gaya Lorentz. Maka ya V sama dengan omega dikalikan dengan R kan itu ya. V omega dikalikan dengan R. Pada gerak melingkar beraturan, omega sama dengan 2πf. Ini juga pada gerak melingkar beraturan. Kita urus ini dulu ya. Maka dengan demikian MV dibagi R sama dengan QB. Ini sudah ada omega dikalikan R ya, omeganya 2πf, maka persamaannya menjadi 2mf dikalikan R dibagi R ya, disama dengan Q dikalikan dengan B ya. R bagi R1 maka ya 2πm F sama dengan QB. Maka dengan demikian M-nya sama dengan QB dibagi 2πf.
Ini harus dibuktikan dengan cara seperti ini. Harus ketemu demikian ya. Jadi ya, pada lintas seperti ini gaya melingkar beraturan, gaya sentripetal ya, itu dengan gaya Lorentz sama dan sebanding kan ya. Kan itu maka kita cari sekarang ya, bahwa M sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan pi per 4 dibagi 2 pi dikalikan 1600 kan itu. Pi dibagi pi 1 ya. Maka dengan demikian ini kalau mau 32 ini pangkat negatif 20 ya. Maka 32 dibagi 16 kan itu ya. Nah, ini sama saja 32 dibagi 4 8 kan itu. 8 dibagi dengan 32 kan itu. Ya, ini 32 ini 32 1 ya. Maka dengan demikian 32 per 8 kali 32 kali 10 pangkat negatif 20 dibagi 8 kali 1600 kan itu ya. Ini adalah 32 bagi 8 4 kan itu ya. 4 dibagi 16 seperempat. Ini naik menjadi 10 pangkat negatif 22 kan itu. Seperempat kali 10 pangkat negatif 22 ya. Maka sama saja 0,25 kali 10 pangkat negatif 22 atau 2,5 kali 10 pangkat negatif 23. Pangkatnya bertambah 1 karena 0,25 menjadi 2,5 kali 10 pangkat negatif 25 dalam satuan kilogram. Maka yang sesuai jawabannya adalah 2,5 kali 10 pangkat negatif 23. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu yang diinginkan pada soal nomor 8. Maka pertemuan kali ini dari 1 sampai 8 soal ini semoga kita menemukan kesimpulan-kesimpulan baru untuk mempermudah mengerjakan soal-soal pada induksi magnet. Selalu semangat belajar karena fisika asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.